Hormat, tolong hadir di sini. Lalu kita sama-sama mendengarkan apa yang menjadi tujuan dan apa yang menjadi dasar perjalanan ketika esok Bapak dan Ibu terpilih menjadi kepala desa Walenko. Bapak Ibu, kayaknya kata punya figur terbaik awahan semua sampai di sini. Mari katong sambut dia. Mari katong sambut dia, dia punya lagu yang katong sediakan. Kalau Bapak Ibu mau joget, mari katong joget. Cuma saya gue yang pantas sedikit saja. Yang pantas sedikit, saya susah barang itu. Hah? Yang pantas sedikit. Kita harap, mari katong sambut dia. Dan ini sudah waktunya untuk kita sama-sama jemput beliau. Katong sama-sama ucap selamat datang bagi beliau yang akan menghadiri panggung di hari ini. Bapak Ibu, akan jalan Bapak Ibu. Tapi panik tuh. Sehat dan sejahtera yang sampai salah pilih. Dia di nomor 1. Bapak Benny Sabono, dia yang ketemu mau. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ambil bagian di hari ini. Beta ulang sekali lagi, mari katong sambut dia yang sudah duduk di atas ini. Mari katong kenali dia pribadi yang baik. Katong joget satu kali lah. Dia baru sampai dia masih capek. Kakek dibaca visi misi di ngos-ngos lalu ketemu kesalahan. Mari katong joget. Operator satu kali. Semua yang gembira, yang gembira. Enak.
sejuta yang sampai salah pilih. Dia di nomor satu, Bapak Ben Sabono, dia yang katong pungau. Mari katong bersatu separuh, katong lagu kinerja yang bermutu. Sampai sawarin kau, bukan dia siapa lain, bukan sekarang apa lain. Mari angkat suara dan tunggu lama-lama. Bikin gotong busuk bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Mari bergandung tangan membangun kampung negeri. Alepot yang dikubur beta rasa di hati. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatan. Sebelum beliau menyampaikan orasi politik di hari ini menyangkut dasar, menyangkut tujuan, menyangkut apa yang menjadi keinginan, mari atau ucap dia satu kali lagi. Reni Sabono, Bapak ucap nomor satu. Kembali. Tadi beta bilang nomor satu, Bapak bilang Reni Sabono, tapi sekarang kembali. Reni Sabono Nomor 1. Dia pemenangnya. Nomor 1. Dia idola kita. Salah itu. Nomor 1 Bapak dan Ibu. Jangan lupa Bapak dan Ibu, beta mau sampaikan. Tanggal 1 jam 8 pagi katong hadiri undangan yang akan dibagi oleh panitia Pilkades Desa Wadamungko. Datang coblos nomor 1. Datang coblos nomor 1 Bapak dan Ibu. Sekali lagi, datang dan coblos nomor 1 untuk perubahan arah. Sekali lagi, datang coblos nomor 1. Biar perlu kayak Naldo dibilang, kastara berkuda ada itu. Coba bagi sedikit beta. Jadi Bapak dan Ibu, itu saja yang perlu kita mau bawa pertemuan di hari ini, dan selanjutnya kita akan sama-sama menghadiri apa yang menjadi komitmen, apa yang menjadi tujuan, dan apa yang menjadi dasar bagi bakal calon kepala desa nomor 1 Reni Sabono untuk menyampaikan visi dan misi Jatuh dua di sini saja. untuk pagi hari yang berbahagia dan yang indah ini. Untuk itu, Bagi-bagi jagung perkecuali. waktu dan tempat beta persilahkan. Selamat pagi, Annara. Selamat pagi, Annara. Selamat pagi, Annara. Selamat pagi. Kurang semangat itu.
Iya, Bapak Ibu warga masyarakat Anara yang beta hormati. Sebelum beta menyampaikan visi dan misi, beta minta katong sejenak tunduk kepala dan katong mengenang semua jasa para pahlawan di desa ini yang sudah mendahului kita membangun negeri ini. Mari kita mulai. Selesai. Coba Bapak Ibu kurang semangat. Kurang semangat. Kelihatan semua tegang. Kelihatan semua tegang. Beta ulang sekali lagi. Apa kabar masyarakat Anara? Baik. Apa kabar masyarakat Anara? Baik. Apa kabar masyarakat Anara? Baik. Ya puji Tuhan, katong semua punya keadaan hari ini baik-baik saja. Semua karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Maka hari ini kita boleh berkumpul di sini untuk mendengar apa yang menjadi visi dan misi untuk pembangunan negeri Anara ini. Bapak Ibu, saudara-saudara masyarakat Anara yang beta hormati. Di tangan Bapak Ibu sudah tercantum beta punya visi dan misi. Bapak Ibu boleh melihat kondisi yang ada di desa. Kita semua tinggal di desa Anara ini, Wadankau tercinta ini. Begitu banyak hal yang kita lihat dan begitu banyak hal yang kita rasakan. Karena itulah sebagai putra Anara Wadankau, beta lalu kemudian menangis melihat kondisi dan keberadaan desa tercinta ini. Karena itulah komitmen saya, komitmen beta untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Dengan beberapa hal, beberapa program yang nantinya beta lakukan ketika beta terpilih menjadi kepala desa di tanggal 1 Maret nanti. Yang pertama, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa, bahwa penyelenggaraan pemerintahan di desa kurang maksimal dan kurang baik adanya. Kurang maksimal dan kurang baik didasarkan pada kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga yang dikedepankan selama ini. Karena itu,
Apabila beta terpilih, sudah tentu nepotisme akan kita basmi. Jangan pikir keluarga, jangan pikir diri sendiri. Dan karena itu, aparat pemerintah desa harus direvisi kembali sesuai dengan arah dan tujuan saya mencalonkan diri sebagai kepala desa. Mana itu di mana? Itu paling sengaja kah? Yang kedua, pembangunan. Pembangunan ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama pendidikan, kedua kesehatan, dan ketiga infrastruktur di desa. Selama ini kita kaji dari segi pendidikan. Banyak hal yang kita temui dan kita lihat terkait dengan perkembangan pendidikan. Sampai pada akhirnya banyak anak yang harus putus sekolah. Ingat bahwa kemajuan negeri ini, pembangunan di negeri ini berjalan dengan baik apabila semua orang menuntut pendidikan. Kalau memang pendidikan saja sudah tidak baik, tentu wajah desa ini juga tidak baik. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, warga masyarakat Anara, melihat akan kondisi pendidikan anak-anak kita yang ada di pusat kecamatan Adodomolu, sangat beta prihatin. Kenapa sebelum beta calon jadi kepala desa, beta lalu terima anak biara banyak-banyak. Kondisi beta perekonomian juga kurang, tapi beta sangat prihatin terhadap pendidikan anak-anak di Adodomolu. Dan kalau beta pun terpilih nanti menjadi kepala desa, asrama SMA Negeri 14 Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan dijadikan sebagai asrama Wadankau. Sudah dikoordinasikan dengan kepala SMA Negeri 14 Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan karena itu setiap bulannya tetap wajib pemerintah desa memberikan makanan kepada, supaya angka putus sekolah di SMP dan SMA kita batasi. Kemudian anak-anak yang nantinya putra dan putri desa Anara ini, desa Wadankau, yang nantinya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentu pemerintah desa akan menyediakan bantuan bagi anak-anak yang akan melanjutkan perguruan tinggi di awal dan di akhir masa studi. Yang berikut, segi kesehatan. Segi kesehatan ya, kalau orang sehat dulu baru bisa kerja. Kalau orang sehat dulu baru bisa melakukan aktivitas lain.
Bapak Ibu, untuk saat ini kita punya pustu itu masih tutup. Mohon maaf, kita punya pustu belum bisa beroperasi karena tenaga medis belum ada di tempat. Karena itulah apabila beta terpilih pun akan dikoordinasikan untuk mendatangkan tenaga medis yang bisa betah dan bisa tinggal dan berdiam bersama dengan masyarakat di negeri ini. Selain itu juga Panas lah. Coker jam bagata lapi di situ lagi. selama ini pegawai di pustu mengeluh tidak ada mobilitas, tidak ada meja, kursi, dan lain-lain. Sudah mengeluh terus ke pemerintah desa, tapi tidak diperhatikan. Bapak Ibu, kita perhatikan para tenaga kesehatan supaya mereka juga betah tinggal di desa. Kalau saya perhatikan pasti mereka keluar dan tidak kembali lagi. Yang berikut soal infrastruktur. Ada skala prioritas pembangunan kabupaten yang mesti dilaksanakan di desa. Yang pertama, penerangan, listrik. Skala prioritas yang nantinya wajib dilaksanakan oleh kelima calon kepala desa apabila salah satu kita terpilih. Yang kedua, air bersih. Air bersih yang saya maksudkan di sini adalah berupa sumur bor. Sumur bor yang akan kita buat di sini. Kalau memang setiap tahun gali-gali tetapi kering-kering terus sama saja. Yang ketiga, ini juga masih semua masih di skala prioritas kabupaten yang dilaksanakan di desa. Lampu jalan. Karena memang kondisi sebagian besar di desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih gelap sehingga pemerintah kabupaten lalu punya komitmen untuk nantinya dibangun lampu jalan di setiap desa. Yang berikut, rumah tinggal layak huni juga masih masuk skala prioritas kabupaten yang dilaksanakan di desa. Bagi beta, jika beta terpilih juga tetap setiap tahunnya paling kurang 10 buah rumah unit tinggal dan layak huni. Bagi masyarakat yang 2-3 keluarga yang masih tinggal di satu rumah. Yang berikut, kita punya wajah desa ini sudah kurang baik. Wajah desa, tampak desa ini kurang baik. Dan jika beta terpilih, talut harus dibangun baik. Duh. Dan juga harus di laut, akan kasih ke laut. Kita akan tata wajah desa.
Pemandangan pertama itu ada di depan desa kita. Biasa orang bilang, cewek itu cantik, cowok itu ganteng. Tampak depan orang sudah lihat. Dan karena itu kita buat tampak depan desa ini baik, supaya orang datang dari jauh saja, bagus, desa ini sudah baik. Kelihatan dari jauh masih kusam-kusam, muka kering. Muka kering. Sekatanya. Ya, apalagi katong di daerah pesisir pantai yang notabene musim timur lebih banyak, lebih panjang daripada musim barat. Yang berikut kita ke bidang 3. Bidang 3 itu juga pembinaan kemasyarakatan. Di bidang 3 ada bantuan untuk pembangunan gedung gereja baru. Bidang 3 juga ada pembangunan sarana dan prasarana lapangan volleyball putra dan putri. Ya Bapak Ibu, selama ini para pemuda laki-laki dan perempuan berkelahi hanya satu lapangan. Setiap mau pergi main, laki-laki kuasai, sudah perempuan bikin hal, semua bakal lain. Sampai net harus putus, bola harus kasih picca, dan lain-lain. Seperti yang tadi kita bilang, katong sehat dulu baru bisa lakukan sesuatu. Iya. Olahraga itu adalah salah satu dari upaya untuk menyehatkan diri kita masing-masing. Karena itulah pemuda di desa ini punya kerinduan untuk membangun lapangan olahraga. Dan bersama beta juga katong akan bangun. Ketika beta dipilih tanggal 1 Maret nanti. Dengar itu bang. Dengar ini loh. Bapak Ibu, ada dengar ini Kak. betul bahwa beta dekat dengan pemuda bukan berarti beta ada uang lalu dekat. Iya. Hanya kepedulian saja terhadap pemuda. Pemuda juga tidak tuntut apa-apa dari kita untuk memberikan kepada pemuda. Yang berikut, ya Bapak Ibu, katong mau bilang katong orang adat. Katong orang adat, tapi apa yang bisa katong buktikan bahwa katong orang adat? Hey. Contoh kecil saja, Somalai. Somalai ini pinjam juga susah. Padahal ini benda-benda adat yang mesti ada di desa. Apalagi yang lebih besar dari itu. Yang lebih besar dari itu adalah rumah doa kita kepada para leluhur kita. Rumah adat yang nantinya dibangun. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu bilang, pembangunan banyak sekali. Bapak Ibu, pembangunan banyak, tapi dana yang dikucurkan itu beda. Ada ADD dan ada DD. ADD dipakai untuk hal itu. Pembangunan stimulan ke gedung gereja, kemudian lapangan olahraga. Yang ketiga itu bisa pakai untuk bangun
rumah adat. Sementara DD itu hanya bangun infrastruktur yang ada di desa. Kemudian pemberdayaan kepada masyarakat. Itu di bidang 3. Sementara bidang 4, kita semua berdoa supaya virus corona ini segera hilang. Pemberdayaan bisa kita lakukan dan kita berikan kepada Bapak Ibu. Selama virus corona belum ada, tetap masih ada, tetap pemberdayaan belum bisa dilakukan. Tetapi apabila virus ini sudah mulai hilang, itu tetap pemberdayaan sudah dilaksanakan di setiap desa. Nah, karena itu pemberdayaan yang beta berikan juga tidak tumpang tindih. Ya, tidak tumpang tindih. Artinya dapat satu-satu saja. Dan punya profesi pekerjaan di mana itu harus dapat itu saja. Yang bisa kasih dia petani, potong kasih ketinting, dia ke laut. Ketinting yang bisa pakai akhirnya duduk dan jual saja. Mana pemberdayaannya? Yang ada manfaat untuk pemberdayaan. Tujuan dari memberdayakan itu supaya Bapak Ibu bisa menggunakan hal itu untuk memberikan perekonomian yang cukup dan cukup memadai di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kalau kasih ketinting satu, usahakan ketinting rusak, bisa beli ketinting. Itu tujuannya memberdayakan masyarakat. Karena itu kita akan sesuaikan bantuan diberikan disesuaikan dengan profesi atau pekerjaan kita masing-masing. Ya, kalau nelayan tangkap, kita akan berikan. Kita semua berdoa supaya virus ini cepat hilang. Tetapi mungkin Bapak Ibu berdoa virus ini ada terus supaya kotong terima BLT terus. Ya, perikanan sudah ada di situ. Ya, kalau yang sudah ada ketinting, kita hanya bisa berikan fiber perahu. Fiber perahu. Saya tidak menjanjikan longboat, biayanya terlalu besar, Bapak Ibu. Dan kalau longboat cuma 1-2 orang saja yang bisa dapat setiap tahunnya. Ya, Bapak Ibu, kita belanja untuk dana desa ini harus perhitungkan pajak dan segala macam. Sehingga beda beli pribadi dan beda beli dari dana desa. Itu harga tetap beda. Yang kedua, yang belum punya ketinting tetap akan diberikan ketinting. Nah, jadi sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Atau yang butuh jaring, kita berikan jaring. Jadi mari katong semua dituntut untuk bekerja dan terus bekerja. Kemudian pertanian. Ya, Bapak Ibu, belum ada di desa. Walaupun banyak orang bilang dia petani. Banyak orang bilang dia petani. Tapi setiap tahun bilang kelaparan.
setiap tahun bilang kelaparan. Yang bodoh-bodoh. Jangan. Bapak Ibu coba berpikir harus ada program unggulan untuk pertanian. Satu hal kecil saja kalau Bapak Ibu bikin kebun cili itu pasti mendatangkan uang yang sangat banyak, Bapak Ibu. Hanya cili. Coba kalau ubi apa masih butuh lama. Betong sih sekarang. Proses jualnya juga lama. Dan uang yang masuk juga kurang. Itu ke kaweli dong. Kaweli. Nah, mari ketika beta dipilih, maka itu yang harus kita lakukan. Ada program-program unggulan pertanian yang mesti dilakukan di desa. Dilakukan di desa oleh masyarakat. Bukan nanti masyarakat bilang ketemu dana dari mana. Dana ada dari pemerintah desa. Yang penting Bapak Ibu kerja untuk Bapak Ibu, bukan untuk pemerintah desa. Yang berikut, ya, mungkin yang punya pendapatan banyak dari, ya, sensor juga akan diberikan bagi yang biasa sensor ngeng uang itu kita sudah hitung berapa, harga juga tidak terlalu mahal. Yang berikut juga akan diberdayakan pengusaha mikro kecil dan menengah. Mikro kecil ini adalah penjual kue, penjual roti, kemudian mikro menengah adalah pengusaha kios-kios. Juga akan diberikan bantuan karena itulah hasil dari upaya mereka untuk memberdayakan diri sendiri. Itu yang nantinya kita berikan dari dana desa. Jadi bukan kasih uang lalu pergi, ibu-ibu yang bikin kue pergi kasih lurus rambut lalu usahanya mati. Nah, lalu bukan pergi beli baju baru atau baju online. Bantuan itu diberikan kepada masyarakat untuk memberdayakan dan memproses itu menjadi sesuatu yang berharga untuk menghidupkan keluarga. Itu adalah visi misi beta. Ya, visi misi beta yang perlu baca secara teori. Tapi tujuan pembangunan itu adalah hasil dari penjabaran visi dan misi. Ya, jadi Bapak Ibu, dana desa ini bukan dana kepala desa. Dana desa bukan dana kepala desa. Dana yang nantinya dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat di desa. Jadi bukan untuk memperkaya diri sendiri. Jadi nantinya kalau kita terpilih kemudian kaur-kaur dibentuk, beta bilang sekali
Jangan menghayal sesuatu yang nantinya membuat kita kaya sendiri. Dan beta janjikan bahwa beta orang miskin, beta turun dari kades juga dengan miskin, kemiskinan. Itu beta janjikan kepada masyarakat. Beta bukan terlahir dengan orang kaya, dengan orang miskin, dan beta pun kalau turun dari kepala desa juga beta tetap orang miskin. Catat dan Bapak Ibu nanti buktikan dan lihat sendiri apa yang beta bikin. Hanya tekad dan kerinduan untuk membangun negeri ini. Hanya kepedulian saja untuk melakukan perubahan di negeri ini. Karena itu Bapak Ibu, yang nanti rumah baru cari lokasi sekali di tempat pemukiman baru. Itu tetap akan dibangun. Yang penting jangan bilang jauh. Komitmen untuk kita membangun desa. Itu Bapak Ibu yang beta bisa berikan dan beta bisa sampaikan, dan itu adalah komitmen beta untuk negeri ini. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang mau tanya-tanya, silakan lewat MC. Baik, Bapak Ibu atau sama-sama mendengarkan apa yang menjadi tujuan dan apa yang menjadi dasar bagi bakal calon nomor 1 di Sabana. Itu yang disebut surga anak. Sekali lagi beta mau sampaikan, itu yang disebut surga anak. Bapak Ibu boleh percaya atau tidak, tapi tujuan adalah itu adalah surga. Bapak Ibu akan duduk pinggang sakit. Beta mau tanya lah, sesuai dengan tadi beta sampaikan di Bapak Ibu, yel-yel itu seperti apa? Nomor 1.